Baik, terima kasih. Salam damai sejahtera buat kita semua. Teman-teman dari media yang hari ini sudah datang, khususnya dari Suara Muda Flopamor, yang datang meminta klarifikasi dari saya, Hendrikus Jawa, Ketua Umum Lembaga Pengawas Penyelenggara Trias Politika Republik Indonesia, terkait pernyataan Kapolres Kupang yang menyatakan saya berbohong dalam memberikan klarifikasi publik, berita publik kemarin terkait dengan janji Kapolres Kupang untuk menetapkan tersangka kasus pembunuhan almarhum Elkanah Kunis, dan terkait dengan janji Kapolres Kupang soal prarekonstruksi dan gelar perkara. Perlu saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan Kapolres Kupang itulah yang berbohong. Karena bukti saya bahwa Kapolres Kupang menyatakan untuk penetapan tersangka kasus pembunuhan Elkanah Kunis itu semua rekaman ada. Rekaman pembicaraan tanggal 7 Februari jam 11.05 itu ada rekaman pembicaraan. Setelah itu beliau undang saya ke Polres Kupang untuk bertemu rapat terbatas tanggal 8 Februari 2023 jam 11.30 di ruang kerja beliau, yang dihadiri juga ada Kasat Reskrim Polres Kupang. Jadi tidak ada pemberitaan hoax atau bohong yang saya sampaikan. Semua ada buktinya. Baik itu rekaman, baik itu telepon, WA dari Kapolres Kupang. Jadi saya sekali lagi tegaskan bahwa Kapolres Kupanglah yang berbohong pada kesempatan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan pernyataan Kapolres Kupang kemarin di salah satu media yang menyatakan kasus GOR Kabupaten Kupang akan dinaikkan ke penyidikan, itu juga Kapolres Kupang tidak mengakui bagaimana kami LP23 yang bekerja keras untuk membongkar kasus besar GOR Kabupaten Kupang dengan anggaran 11 miliar dan diduga dikorupsi 5 miliar lebih. Dan semua itu data-data kami yang berikan, saksi-saksi kami yang berikan. Dan Kapolres sendiri berjanji tanggal 8 Februari itu bahwa akan segera ditetapkan tersangka. Jadi tidak ada Kapolres Kupang bekerja. Polres Kupang tidak bekerja. Kami yang membawa data itu dan bukti serta saksi. Itu jelas. Dokumen kami lengkap, tanda terima kami lengkap, dan bukti-bukti percakapan dengan Kapolres Kupang kami dan penyidik dan Kasat Reskrim lengkap. Itu yang kedua. Yang ketiga, soal pernyataan Kapolres Kupang, adanya kasus besar yang dibongkar di Kabupaten Kupang, juga menurut kami adalah hoax. Karena kasus besar yang dibongkar di Kabupaten Kupang itu adalah sumbernya dari LP23. Salah satunya adalah gratifikasi Bupati Kupang dan kawan-kawan. Itu kami LP23 yang sendiri membawa barang bukti, saksi pelapor, saksi korban, pergi ke Polres Kupang. Dan saya yang mendampingi saksi Saudara Nahum Jabi memberikan keterangan pada tanggal 7 Desember 2022 jam 2 siang di ruang kerja Kanit Tipikor Polres Kupang, Pak Tobi. Dan ada Kasat Reskrim di sana. Jadi mohon Kapolres Kupang ralat kembali pernyataan yang menyesatkan masyarakat, khususnya Kabupaten Kupang. Dan saya sangat sesalkan Kapolres Kupang sendiri menyatakan saya sebagai binatang. Itu pernyataan yang sangat-sangat tidak manusiawi. Sebagai seorang Kapolres Kupang seharusnya mengayomi masyarakat, menegakkan hukum seadil-adilnya, dan melindungi setiap masyarakat yang melapor, memberikan informasi dan data terkait korupsi, kolusi, nepotisme. Namun apa yang terjadi? Saya yang diserang dan diancam, bahkan dikatakan binatang oleh Kapolres Kupang, dan menyatakan saya akan diberi kejutan. Entah kejutan apa yang di Kapolres maksud, mau bunuh saya, mau tembak saya, atau mau penjarakan saya. Kalau saya ada apa-apa, pasti itu Kapolres Kupang punya otak. Itu yang terjadi. Yang berikut, yang saya sesalkan, seorang Kapolres Kupang
memiliki jabatan yang bagus, rekam jejak bagus, tapi banyak kasus-kasus di Polres Kupang yang macet, yang tidak ditindaklanjuti. Banyak laporan yang kami terima dari masyarakat, baik kasus pemerkosaan, penculikan, dan lain-lain. Banyak sekali. Dan yang kami sesalkan juga, Kapolres Kupang mengetahui adanya dugaan kokain dalam bantuan dana Seroja 800 miliar lebih, tidak tepat sasaran, baik di demo oleh masyarakat dari Kabupaten Kupang dan seluruh elemen terkait LSM semua, tapi Bupati Kupang malas tahu, BPD Kabupaten Kupang, Kapolres Kupang yang mengetahui, tidak melakukan tim bentuk investigasi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Menunggu dan menunggu kapan orang mengantar laporan, itu adalah kerja yang tidak profesional. Karena sebagai seorang penegak hukum harus menjemput bola, harus punya imajinasi, inovasi untuk investigasi ke lapangan, bukan menunggu duduk manis dan orang datang membawa berkas lalu nama Polres Kupang yang dibawa-bawa ke mana-mana seolah-olah bekerja. Padahal duduk diam di tempat, kami yang bekerja LP23 berjuang, tapi saya sebagai ketua umum LP23 selalu dicari-cari kesalahan, direkayasa kasus yang dilakukan Polres Kupang. Di Polsek Amerasi kasus yang perdata mereka rekayasa jadi pidana untuk menekan saya. Bahkan untung saya ingin melapor ke Mabes Polri, baru Kapolres telepon saya cepat-cepat bertemu untuk selesaikan secara baik-baik karena ingin menjaga Polres Kupang. Saya tidak pernah di BAP dalam kasus, tapi sudah di SP3-kan kasus tersebut. Itulah yang terjadi di Polres Kupang. Yang terakhir, Kapolda NTT juga mendukung Kapolres Kupang ini, karena sudah saya laporkan ke Kapolres bersama-sama dengan Kapolda dalam perjalanan dinas tanggal 8 Desember 2022, tapi Kapolres mengatakan dia mau bertemu empat mata dengan Kapolda, dengan saya, dan tidak boleh diekspos ke media. Apa tujuannya mereka? Kasus yang melibatkan Kabid Propam Polda NTT yang mantan Kapolres Kupang 2013, senjata api keluar dari gudang senjata Polres Kupang, dari depan ruangan Kapolres Kupang dibawa oleh Dalmas, dan petugas Pak Beni mengantarnya senjata itu ke Yeskiel Nuban untuk membunuh saudara Elkana Kunis dengan senjata organ, dan terbukti barang bukti itu telah disita di Polres Kupang. Sejak 2013, 2014 diambil alih oleh Polres Kupang, ditutup dan tidak dilakukan penyidikan sampai dengan tanggal 22 November baru dikeluarkan SPDP untuk penyidikan ke kejaksaan. Bahkan penyidik Polres Kupang mengatakan, saudara Mergenes Bako katakan kepada saksi pelapor, barang bukti telah hilang. Bagaimana barang bukti bisa hilang di tangan penyidik Polres Kupang? Bahkan mengintimidasi keluarga korban Ferdinand Kunis, menyita HP-HP-nya dan menyuruh jangan merekam, dan kasus itu tidak bisa jalan lagi. Untung saja diviralkan oleh Ketua Umum LP23 sehingga ada proses penyidikan. Itulah yang dilakukan oleh Polres Kupang. Setelah saya laporkan ke Kapolres Kupang bukannya menggantikan atau memecat atau memberhentikan penyidik tersebut, tiba-tiba Kasat Reskrimnya yang dimutasi. Ini ada apa di sini? Ada apa sebenarnya? Kapolres Kupang bilang saya binatang, Kapolda NTT bilang saya binatang, kau berbongkol Polda NTT menghina saya di malam Natal 2022, dan pihak-pihak cybercrime Polda NTT menekan saya, memaksa saya tanggal 15 Februari untuk memberikan keterangan dalam laporan palsu yang dibuat oleh Kabid Propam Polda NTT untuk merekayasa kasus menyerang saya. Di saat saya sedang berjuang untuk 5.814 orang membongkar kasus dana 46M yang ada di Polda NTT dan korban ribuan orang. Bukannya kami mendapat apresiasi, penghargaan, tapi kami selalu dicari-cari kesalahan, dijebak, direkayasa kasus, bahkan berusaha bisa saja membunuh kami. Suatu hari nanti atau besok hari ini, kalau terjadi apa-apa, saya ditangkap, dipenjarakan, atau dibunuh, masyarakat sendiri menilai siapa-siapa di balik itu.
Verdi Sambo antek-anteknya menurut Mabes Polri masih ada. Sehingga apa? Masih ada ke Verdi Sambo yang lain, baik di Indonesia maupun khususnya di Provinsi NTT, Polda NTT atau Polres Kupang. Kita lihat selanjutnya. Terima kasih. Dan yang terakhir, saya sudah melaporkan kepada Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Komnas HAM, LPSK, Kompolnas, DPR RI, dan semua pihak-pihak Mabes Polri untuk menolong saya, melindungi saya, membantu saya, dan seluruh masyarakat mendoakan saya agar kita benar-benar bicara kebenaran, jangan takut. Karena apa? Karena untuk kebenaran pasti Tuhan melindungi kita semua. Terima kasih. Ini klarifikasi saya bertanggung jawab atas pernyataan saya, dan saya siap diproses kalau pernyataan saya ini dianggap hoax. Terima kasih.